GKI Kanaan. Senang sekali hari ini bisa kembali kumpul bersama dengan teman-teman. Mari kita pagi ini mau sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, banyak sekali yang bertanya kepada Koko, gimana sih caranya supaya kita tahu, supaya Tuhan itu mendengar doa kita? Gimana sih caranya kita tahu supaya doa kita tuh dijawab sama Tuhan? Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama lihat kembali satu bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari dan kita akan renungkan bersama-sama supaya kita bisa tahu bagaimana sih cara Tuhan menjawab doa kita. Nah mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Nah teman-teman, dari perikop yang singkat ini setidaknya Koko mau mengajak kita melihat 3 poin penting yang ada melalui kebenarannya. Yang pertama teman-teman, mari kita sama-sama menyadari bahwa Allah atau Tuhan Yesus tidak pernah memandang orang untuk memberikan pertolongannya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di dalam settingan cerita ini, yang begitu betul-betul membutuhkan pertolongan adalah 2 orang buta. Nah teman-teman, orang buta pada zaman Tuhan Yesus dianggap sebagai orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya teman-teman, tadi waktu kita melihat ketika 2 orang itu berseru kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di situ menyuruh 2 orang itu langsung diam. Kenapa? Karena betul-betul mereka ini tidak terpandang, tidak layak. Tetapi teman-teman, justru kepada 2 orang yang tidak terpandang dan tidak layak inilah Tuhan datang, Tuhan hadir, dan Tuhan menolong mereka. Jadi teman-teman, mari kita pahami satu hal. Ketika Tuhan mau menjawab setiap doa kita, jangan pernah ada dalam pikiran kita, "Oh Tuhan hanya menolong sekelompok orang saja dan tidak mau menolong saya." Bukan. Justru Tuhan menolong semua yang mau Dia tolong. Dan Tuhan tidak pernah memandang dulu. Dia tidak pernah melihat kekayaan kita, Dia tidak pernah melihat kemampuan kita, Dia tidak pernah melihat apa yang kita punya. Tetapi Dia bekerja berdasarkan hatinya. Itulah sebabnya teman-teman, poin yang kedua yang kita perlu pelajari adalah Allah bekerja sesungguhnya bukan karena paksaan dan bukan karena siapa kita, tetapi Allah bekerja karena belas kasihannya. Nah teman-teman, inilah yang dicatat di dalam ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah teman-teman, kata belas kasihan dalam bagian Injil Matius ini hanya dikenakan kepada Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena Matius ingin menyatakan satu kebenaran, bahwa sesungguhnya tidak ada belas kasihan yang sempurna selain yang Tuhan Yesus miliki. Nah teman-teman, mari kita sadari bahwa belas kasihan yang sempurna yang akan membawa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Bukankah ketika kita bangun setiap hari, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk engkau dan untuk saya, bukan? Bukankah setiap kali ketika kita bisa mengerjakan setiap tugas kita di rumah kita masing-masing,
Itu juga merupakan bagian yang Tuhan berikan kepada kita atas belas kasihan-Nya. Bukankah banyak hari ini orang di luar sana yang hari ini tidak seperti kita, yang tidak seberuntung kita, teman-teman? Mari kita sadari bahwa hidup kita sesungguhnya telah ditopang oleh belas kasihan Tuhan. Dan itulah sebabnya mari kita terus menggantungkan diri kita di dalam belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Teman-teman, ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, mari kita sadari bahwa sesungguhnya setiap pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita responi dengan satu sikap hati bahwa kita ingin semakin mengenal Tuhan. Kita ingin semakin lebih sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Kita ingin menjadi lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, ketika dua orang buta ini setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, mereka lantas tidak langsung pergi dan mereka langsung berfoya-foya. Tidak. Dalam ayat 34 bagian terakhir sekali di situ dikatakan, lalu mengikuti Tuhan. Lalu mereka mengikuti Tuhan. Nah teman-teman, dalam bagian ini mereka menyadari betul bahwa hidup yang telah ditopang oleh belas kasihan Tuhan seharusnya dapat menjadi satu hidup yang dipersembahkan semuanya untuk Tuhan Yesus. Nah teman-teman, seharusnya itu juga lah yang menjadi bagian dari kita, baik kamu, saya, maupun kita semua. Mari kita sama-sama memberi diri kita, apa yang kita miliki, hidup kita bahkan sampai mati nanti, hanya untuk mengikut Tuhan. Dan mari kita sama-sama memohon kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kita, supaya kita bisa tahu kebenaran ini. Kapan Tuhan mendengar doa kita? Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menjawab doa kita? Teman-teman, mari kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah memandang bulu dalam mendengar doa setiap manusia. Mari kita sadari bahwa Tuhan terus bekerja di dalam belas kasihan-Nya, bukan berdasarkan paksaan kita. Dan ketiga, teman-teman, mari kita sadari bahwa pertolongan yang Tuhan berikan itu harusnya menuntut setiap kita untuk memiliki sikap hati yang lebih rindu mengenal Tuhan, yang lebih rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan saat teduh hari ini bisa jadi berkat untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hai Sobat Yud, nah satu dari bahan hari ini biarlah menjadi semangat penyemangat dan motivasi untuk teman-teman semua, terutama dalam melewati sepanjang hari ini. Dan juga dalam melewati satu hari ini menjadi sebuah berkat untuk teman-teman semua. Nah, karena teman-teman udah dapat banyak berkat dari satu hari ini, teman-teman juga jangan lupa ya untuk men-share materi satu hari ini ke sebanyak orang, karena biar semakin banyak orang-orang yang juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Sobat Yud, besok kita kembali lagi ya ke channel ini, kita satu dulu sama-sama di sini. Karena setiap harinya teman-teman akan diberikan sejumlah materi satu yang menarik dan juga pastinya akan berguna bagi pertumbuhan kehidupan rohani Sobat Yud semuanya. Sobat Yud juga jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada fellowship bareng-bareng di Zoom meeting. So, teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus ya WhatsApp dan lain grupnya, karena di sana akan di-share link yang dimana teman-teman bisa klik dan bisa join untuk fellowship di Zoom meeting kita selanjutnya. So, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.